صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulum fid dharain amin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana niat di dalam mencari ilmu. Al-Imam Ghazali mewanti-wanti janganlah kita niat di dalam mencari ilmu itu karena persaingan, karena berbangga-banggaan, karena ingin mengungguli satu sama lain di dalam golongan, di dalam pertemanan, dan jangan hanya karena ingin menjadi figur orang-orang semuanya karena kita punya ilmu kemudian wajahnya tertuju kepada kita. Apalagi sampai kita itu mengumpulkan harta dengan cara menjadikan ilmu itu sebagai tujuan daripada dunia. Di dalam kitab ini, kalau itu tujuannya seperti yang sebutkan kita tadi, sangatlah rugi kita, karena bisa merusak, merobohkan agama, merusak kepada diri kita dan menjual akhirat kita ditukar dengan dunia. Rugi sekali. Kalau niatnya baik, kalau antara kita dan Allah itu niatnya adalah ingin mendapatkan petunjuk hidayah daripada Allah, bukan hanya sekedar riwayat-riwayat disampaikan tanpa pengamalan, bukan itu tujuannya. Artinya betul-betul hidayah yang kita cari ketika kita dapatkan di dalam majelis ilmu, petunjuk dari Allah, petunjuk wasilah daripada Rasulullah dan para sahabat tabi'in dan ulama-ulama salafus saleh. Kita diberikan petunjuk yang benar di dalam bersyariat, kemudian kita kerjakan, maka berbahagialah, kata Imam Ghazali. Kenapa? Malaikat membentangkan sayapnya ketika kita berjalan menuju majelis ilmu, sampai ikan-ikan memintakan ampunan di dalam langkah-langkah mereka menuju majelis ilmu. Makanya memang setiap langkah-langkah apapun yang kita akan lakukan, maka harus kita tahu, harus mengetahui setiap sesuatu di dalam melangkahkan kaki kita ini tentang ilmu-ilmu, terutama adalah tentang hidayah. Hidayah ini kita sudah bahas bahwa hidayah ini ada buah. Hidayah ini adalah buah daripada ilmu. Kita ini kalau tidak punya ilmu tidak mungkin dapat hidayah, karena hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Dan hidayah itu ada permulaan dan ada puncaknya, ada akhirnya. Ada zahir, ada batin. Dan orang itu tidak akan sampai ke puncak, tidak akan sampai kepada batin
kalau tidak dimulai dari awal, dari permulaan. Orang itu tidak akan tahu dalamnya sesuatu kalau tidak melihat dohirnya dulu. Maka kemudian Al-Imam Ghazali itu memberikan isyarat kepada kita di dalam permulaan ilmu agar kita bisa mencoba ke dalam diri kita, menguji kepada hati kita apakah kita niatnya sudah benar atau tidak. Kalau hati kita di dalam setelah kita belajar mencari ilmu itu didapat, hati kita itu terhadap ilmu, terhadap hidayah yang telah kita dapatkan itu condong dan semangat di dalam taat kepada Allah, menerima nasihat-nasihatnya, menerima hidayah-hidayahnya, maka teruskan sampai ke puncak. Kalau perlu dalami ilmu-ilmu itu, karena itu sudah benar apa yang telah kita ambil. Artinya kalau dengan ilmu kemudian kita semangat taat kepada Allah, berarti kita tujuannya sudah niatnya bagus di dalam mencari ilmu. Tapi sebaliknya, kalau ketika kita mencari ilmu sudah mendapatkan hidayah petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat sudah tersampaikan kepada kita, tapi ternyata kita suka menunda-nunda, suka bikin janji kepada diri kita sendiri, nanti kebablasan sholat isya nanti, jangankan isyanya sampai subuhnya hilang. Padahal dia sudah tahu bahwa dirinya kalau dia tidur bakal kebablasan, tapi dia baksa. Nah, itu hati-hati. Ilmu yang dia dapatkan ketika mencari ilmu ada potensi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di dalam dirinya ada nafsu. Di dalam menuntut ilmunya ada nafsu yang berperan, yang kemudian tunduk kepada syaitan, taatnya kepada syaitan, bukan kepada Allah. Kalau kita mau sholat isya, kemudian kita masih berjanji kepada diri kita, nanti ya saya sholatnya jam 4 sekaligus sholat tahajud, padahal nggak pernah tahajud. Nggak pernah tahajud seumur umur, nggak pernah tahajud, dia pikir nanti. Janjinya sampai tiap malam. Kebablasannya juga tiap malam masih janji-janji terus. Sudah tahu kalau tidur alarm dipakai 5-5-nya, bangun cuma dimatiin satu-satu. Bangun, Pak Eman bangun, tapi nggak pergi sholat, matiin. Alarm istrinya dimatiin, alarmnya tidak dimatiin, semuanya dimatiin. Maka perlu diingat, itu ada nafsu yang tunduk kepada syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu memang ingin menjerumuskan kita, ingin menarik pelan-pelan, ingin menipu kita, sehingga kita masuk ke dalam jurang kebinasaan. Setan itu tujuannya adalah menginginkan atas kita kejelekan, walaupun di dalam tampilan kebaikan. Tadi kita nggak sholat isya, mau sholat jam 4, tujuannya agar sholat tahajud. Bagus nggak tahajud itu? Tapi ternyata jenengan sudah tahu kalau nggak sholat isya habis adzan, kemudian tidur itu bakal 14 sampai jam 5. Tapi masih saja jenengan janji, setan nyuruh nafsu janji nanti sholat tahajud. Tampilannya keren, mau sholat tahajud, tapi semenjak nikah diajak tahajud sama istrinya nggak pernah mau. Duluan. Yang bilangnya suruh duluan nanti nyusulnya jam 5. Jam 5 masih mending, jam setengah 6. Bahkan syaitan
tentang nafsu ini, bahkan setan ini selain menunjukkan dengan tampilan yang baik kepada kita, dia membacakan fadilah-fadilah ilmu, derajat ulama, sampai dia sampaikan perkataan-perkataan sahabat, perkataan tabi'in, hadis-hadis Rasulullah juga disampaikan bagaimana fadilah-fadilah menuntut ilmu. Ilmunya disuruh perbanyak, tapi ternyata ilmunya tidak buat dia manfaat, tidak bermanfaat kepada dia, hanya ngomong ngaji kemana-mana. Maka kemudian ilmu sedikit diamalkan yang bermanfaat, ilmu banyak tidak diamalkan yang tidak bermanfaat. Banyak seperti apapun kalau tidak diamalkan tidak baik, tidak manfaat. Setan itu membacakan bagaimana derajat mencari ilmu. Apa yang dibacakan sahabat, yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh sahabat dan tabi'in, disampaikan kepada kita. Semangat cari ilmu. Tapi setan ini wayulhika qauli sallallahu alaihi wasallam, membuat kita lupa dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa hudan. Barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya, lam yazdad min Allah, tidak bertambah, tidak dekat dengan Allah, tidak bukan kecuali semakin jauh. Seharusnya orang yang semakin banyak ilmu, maka semakin banyak petunjuk yang datang kepada dia. Seharusnya. Tapi kalau tidak bertambah hidayahnya, walaupun ilmunya tambah, lam yazdad min Allah illa tidak bertambah kedekatan dengan Allah kecuali semakin jauh. Dan diperlupakan juga oleh para syaitan dari sabda Nabi, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmihi. Paling beratnya siksa, paling beratnya manusia siksanya di hari kiamat adalah orang yang alim, orang yang tahu tapi tidak bermanfaat, tidak Allah berikan manfaat kepadanya dengan apa ilmu yang dia punya. Berat sekali. Maka kemudian kita lanjutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca doa ini kita dianjurkan untuk membaca ini ittiba'i Rasulillah. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yasha'u, amalin la yurfa'u, wa du'ain la yusma. Ini doa. Insyaallah saya setiap ngimamin atau di rumah membaca ini. Allahumma inni, ya Allah, ini sesungguhnya aku, sesungguhnya saya, a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan aku juga berlindung, wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Sholat ya semuanya, nggak ustaz, nggak siapa, kalau lagi nggak usul ya nggak usul saja. Makanya perlu ditahu ustaz itu bukan kemudian dia dijaga oleh malaikat, tidak. Kalau memang tidak dekat dengan Allah, kalau hanya punya ilmu, ya nggak dijaga sama Allah. Yang dijaga oleh Allah, yang memang dicintai oleh Allah. Ya, makanya walaupun punya ilmu jangan ngaku-ngaku, jangan merasa dia sudah dekat dengan Allah. Ada potensi tidak usul, ya tidak usul saja. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah akan billahi dari hati yang tidak usul. Wa amalin la yunfa, dan amal yang tidak diterima, yang tidak diangkat. Artinya kalau sudah tidak diangkat, ya tidak diterima amal kita. Amal apapun itu ada potensi diterima dan ada potensi ditolak. Sebanyak apapun amal belum tentu diterima semua.
yang beramal saja potensinya masih misteri, masih ada potensi ditolak dan diterima, apalagi yang tidak beramal. Ini yang beramal siang malam kesana kesini sampai nggak bisa tidur mikirin musholahnya, nggak bisa tidur mikirin musolah, belum tentu diterima, apalagi yang nggak mikirin sama sekali. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala lillahi na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yanfa wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengar. Kalau Allah lagi marah yang nggak didengar pada kita. Makanya kita memohon kepada Allah zat yang mendengar, zat yang menerima amalan-amalan kita, zat yang memang harus kita tunjukkan, fokuskan dalam ibadahnya kepada Allah. Dan ilmu-ilmu yang bisa memberikan manfaat cuma Allah. Karena kalau memang kita itu dicintai oleh Allah, ingin dibuat bagus oleh Allah, akan dipaham agama oleh Allah. Yufaqihuddin, akan diberikan pemahaman tentang agama. Kalau sudah paham, akan dimudahkan untuk bisa mengamalkan. Ayo kita lanjut ya, sampai sini. Memang pertemuan kemarin itu ini cepat paham. Jadi biasanya saya kalau di tempat lain ini 3 kali pertemuan sampai 4 kali pertemuan. Kampung. Wa an qawli sallallahu alaihi wasallam, dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi? Marartu lailatan, saya lewat lailatan di waktu malam. Marartu lailatan, saya lewat lailatan di waktu malam, usriya bi, yang aku diperjalankan, aku diisrakan, usriya bi, yang aku diperjalankan atau diisrakan, bi aqwamin, bertemu kaum, tuqradu shifa'uhum, tuqradu yang digunting, shifa'uhum bibir kaum, tuqradu yang digunting, shifa'uhum bibir kaum, bimaqaridha, dengan gunting, min narin, yang terbuat dari api. Ketika Isra, Rasulullah bertemu dengan kaum, dengan suatu kelompok, di mana kelompok ini aneh sekali, bibirnya digunting sendiri, di mana lagi guntingnya itu terbuat dari api, dari laka. Heran Rasulullah, fakultu, maka bertanya saya bertanya. Kata Rasul, fakultu, maka saya bertanya, man antum, siapa kalian? Nanya Rasulullah kepada kaum itu, man antum, siapa kalian? Aneh bangetnya, bibir enak-enak yang digunting. Kalau yang digunting cingur, rujak cingur, enak. Ini gunting sendiri yang terbuat dari api. Qalu, kaum itu menjawab, kunna na'muru bil khair, kami menyuruh pada kebaikan, kunna na'muru bil khair wa la na'tihi, dan tidak kami lakukan kebaikan itu.
wala nahdihi, dan kami tidak melakukan kebaikan itu. Ya Rasulullah, saya ini suka nyuruh orang berbuat baik, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa nanha 'anil syarri, dan kami melarang dari kejelekan. Wa nahdi, tapi kami melakukan keburukan itu, kejelekan itu, syarrah itu. Wa nanha, dan kami melarang 'anil syarri, dari kejelekan, wa nahdihi, dan kami melakukannya. Rasul, kami ini orang yang suka menyuruh kebaikan, nyuruh, tapi saya tidak, kami ini tidak pernah melakukan itu, tidak pernah kami datangi itu, hanya sukanya nyuruh saja. Nah, ini pendai-pendai ustad-ustad ini. Jangan-jangan yang digunting itu golongan ustad-ustad, pinter nyuruh, mogah ngerjain. Dan kami juga melarang dari kejelekan, keburukan, tapi kami sendiri melakukan. Nah, itu gambaran digunting-gunting. Gambaran bagi orang yang suka nyuruh, tapi tidak pernah. Jadi memang belum bisa, di dalamnya kayaknya mati. Terus di dalam ayat Al-Quran yang pernah kita pelajari apa? Dalam surah Al-Baqarah itu, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Atamuruna an-nasa, mengapa engkau menyuruh, memerintahkan kepada orang lain berbuat baik, wa antum tansawna wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Sedangkan kalian membaca kitab. Nyuruh orang lain, nyuruh kepada orang lain, tapi tidak pernah melupakan dirinya untuk melakukan kebaikan. Maka kemudian dilanjutkan oleh fa'iyyaka, maka jauhilah, takutlah engkau. Fa'iyyaka, maka jauhilah, takutlah engkau. Ya miskin, wahai orang yang miskin, orang yang membutuhkan kebaikan, orang yang membutuhkan ridha, orang yang tidak punya apa-apa, sehingga disebut dengan miskin. Ya miskin, wahai orang yang malang. Fa'iyyaka, maka jauhilah, takutlah engkau ya miskin, wahai orang yang miskin, orang yang malang. Takut kepada apa? Antuda'ina, takut agar engkau mengikuti. Antuda'ina, agar engkau mengikuti. Litazwirihi, pemalsuan setan. Fayudliyaka, maka setan menjerat engkau. Fayudliyaka, maka setan menjerat engkau. Bihabli ururihi, dengan tali tipu setan, dengan tali tipunya.
Al-Imam Ghazali itu mewanti-wanti kepada kita, takutlah engkau wahai orang yang malang, wahai orang yang miskin. Bukan berarti tidak punya harta kita, Pak. Sebutan miskin ini kita ini yang betul-betul membutuhkan rahmatnya Allah, membutuhkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Al-Imam Ghazali menyuruh kepada kita antud'ila litazwirihi, agar engkau takut ikut terhadap pemalsuan syaitan. Antud'ila litazwirihi, takut engkau ikut tipu daya syaitan, pemalsuan syaitan. Syaitan itu membuat pemalsuan kepada kita dengan cara ditazwiri, dengan cara fayudlika bihaddi mururihi, dengan cara syaitan itu menjerat dengan tali tipu daya syaitan. Makanya kemudian tahajud itu bagus, tapi kadang kalau kita sudah jelas-jelas tidak bisa tahajud, selalu kita coba per bulan, apalagi yang coba kadang hanya alibi saja karena kita malas untuk bergerak. Makanya kalau kita sudah menunda-nunda, langsung bilang kepada diri kita, ini tipu daya setan, ini jeratan setan, langsung ambil wudhu. Kalau jenengan langsung masih buka apa ya, nantilah mau sholat tahajud, pura-pura ambil HP lagi, mau setel alarm lagi. Itu pun kalau apapun tentu menunda-nunda dalam kebaikan, ada potensi setan sedang menjerat kita dalam tipu daya ini. Maka kemudian fawailun, maka ada pun neraka wail. Fawailun, maka ada pun neraka wail. Ada yang mengatakan wail ini ada dua makna. Ada yang memang neraka wail, ada yang mengatakan bahwa juga ini adalah bermakna celaka. Ya sama-sama celaka. Kita memaknai neraka wail juga celaka, memaknai celaka itu sendiri yang memang kita celaka. Fawailun, maka adapun celaka lil jahili, bagi orang jahil, orang yang bodoh. Haitsu, sekiranya lam yata'allam, yang tidak mengetahui, lam yata'allam, yang tidak mengetahui yang tidak belajar, maksudnya lam yata'allam, yang tidak belajar. Siapa jahil? Marratan wahidan, satu kali. Wa wailun, dan celaka lil alimi, bagi orang yang alim, lil alimi, bagi yang alim, haitsu, sekiranya lam ya'mal, tidak mengamalkan, bima alima, dengan apa yang ia ketahui, bima alima, dengan apa yang ia ketahui, alfa marratin, 1000 kali. Imam Ghazali mewanti-wanti kepada kita bahwasanya orang bodoh itu ketika tidak belajar di dalam seumur hidupnya itu 1 kali celakanya. Tapi bagi orang yang alim kemudian tidak mengamalkan ilmunya, dia celakanya itu sekitar 1000 kali. Nah, dia mengatakan sab'ina marrah, 70 kali. Ada yang mengatakan begitu. Nah, kalau begitu kalau Ustaz enakannya nggak belajar, kalau Ustaz 1:1000. Enak kan nggak belajar. Udah jadi alim capek-capek,
belajar kemana-mana biasanya tidur, malah sudah nggak sempat ngamalin, sudah capek waktu belajarnya, bisa dapat kecelakaan itu 1000 kali. Nah, itu khususnya betul. Nah, di dalam kitab Marufil Ubudiyah disyarahi tentang itu, memang betul kalau bagi orang yang bodoh itu celakanya 1 kali, tapi bagi orang yang berilmu celakanya sampai 1000 kali. Dikatakan oleh Syekh Nawawi, fa yumkinu an yakuna al-'adabul wahidu ashadda min al-alf bi ash'abi. Mungkin saja satu azab itu lebih dahsyat daripada 1000 kali lipat. Memang 1 kali, cuma azab itu lebih berlipat-lipat daripada yang 1000 kali lipat. Dan orang yang berilmu, kata Syekh Nawawi, meninggalkan kewajiban dan melakukan yang haram, maka Allah Ta'ala baginya adalah sebagai penyucian. Bagi orang yang beralim kemudian diadab, orang yang berilmu diadab, itu sebagai laundry. Tahu laundry? Bersih-bersih. Jadi jenengan ketika banyak orang orang belajar seperti kan sudah berilmu, minimal tentang apa yang disampaikan malam ini. Tidak sempat ngamali. Setelah nggak sempat, wajibnya ditinggal, haramnya dikerjakan, berilmu. Kemudian disiksa oleh Allah. Siksaan yang dilakukan kepada orang alim sebagai laundry, penyucian dirinya sampai betul-betul bersih, masih dicelupkan lagi, terus dicelupkan ke neraka. Jangan mereka mau masih ada ini waktu di hotel ini. Ya ada. Ini lagi bawa terakhir yang ngebut, lampu merahnya diterampas. Sumpah. Sehingga ada orang yang merasa tersakiti. Jangan lagi dicelupin Ustaz ini yang nyuruh ngelewati lampu merah ya. Dicelupin. Memang orang yang berilmu itu, siksaan yang diberikan kepada orang berilmu itu lebih dulu diberikan kepada orang yang memiliki ilmu ketimbang orang-orang yang menyembah berhala. Memang orang-orang iman, ulama-ulama itu disiksa duluan. Ulama itu tidak harus yang pakai surban, pakai jenengan itu ketika punya ilmu dan diamalkan, ya juga bisa jadi ulama. Alimun, orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, apalagi bisa kemudian menyampaikan setidaknya kepada sekitar-sekitarnya. Kemudian kita lanjut, karena memang begini, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kama ruwiya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-alim habibullah walau kana fasiqan, wal jahilu habibullah walau kana aliman. Rasulullah bersabda beginilah, orang alim itu, orang yang berilmu itu adalah kekasih Allah walaupun dia fasik. Orang berilmu kemudian dia minum minuman khamr, fasik kan? Dia kekasih Allah. Dan orang yang bodoh adalah musuh Allah meskipun dia ahli ibadah, walau kana abidan. Maka kemudian ada suatu cerita, mungkin pernah saya ceritakan oleh Al-Imam Hasan Nawawi al-Albani. Mendengar hadis ini kan sedikit, orang berilmu fasik kok jadi kekasihnya Allah. Nah, orang jelas-jelas beribadah walaupun bodoh kok menjadi musuh Allah. Nah, makanya ada eksperimen, mungkin pernah saya cerita.
buat eksperimen itu orang, kemudian eksperimen apakah betul antara orang yang berilmu dan orang yang beribadah itu lebih mana tinggi derajatnya keduanya. Pertama yang dicoba oleh orang yang ibadah, datang orang itu, dia lagi sholat, lagi berdoa, lagi itikaf. Pak Adi dari jendela bilang, wahai engkau yang beribadah, ibadahmu sudah saya terima, kamu istirahatlah dan hajat-hajatmu, dan aku sangat mencintai kamu. Aku telah mengampuni dosa-dosamu. Udah, tinggalkan dan istirahat, kamu sudah diterima semuanya. Ahli ibadah itu menjawab, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini mengharap ini darimu, dan sesungguhnya aku memuji kepadamu, bersyukur kepadamu, menyembah kepadamu sejak sekian waktu. Nah, itu jawaban. Padahal itu suaranya Pak Adi di luar ngomong kepada orang yang ibadah, doamu, ibadahmu sudah saya terima. Ya karena dia bodoh, percaya kalau itu ilham, bisikan. Padahal sebenarnya yang nyoba adalah Pak Adi. Gara-gara dia menyatakan Pak Adi suara itu tadi itu, aku menyembah kamu dari dulu, aku memang bersyukur kepadamu. Padahal kita tahu di dalam tafsir Nabi Musa alaihissalam mendengar Rasulullah dan mendengar suaranya Allah saja bisa ya. Tidak bisa ada tabir. Ini apa lagi ini suara hamba yang bodoh. Orang yang berilmu itu tidak akan, kalau dia tahu tidak mungkin Allah datang kepada dia dengan cara seperti itu. Kemudian datang kepada orang yang berilmu masih lagi minum-minuman. Bilang dengan cara bagaimana datang spiritual itu. Wahai orang yang pendosa, apakah kamu tidak malu kepada aku sebagai Tuhanmu? Setiap hari kamu melakukan dosa siang dan malam, tapi aku akan ampuni kalau engkau menyembahku lagi. Seperti itu. Tapi ternyata ketika mengatakan seperti itu, takutlah kepadaku, takutlah kepadaku, aku adalah Rohmu yang menutupi dosamu dan engkau tidak malu kepadaku. Nah, itu bahasa kalau kita terjemah dari Arab. Maka sungguh aku ingin membinasakanmu. Tapi apa yang terjadi? Orang yang berilmu itu tidak langsung mempercayai perkataan itu. Dia langsung menguruskan pedangnya dan keluar dari tempatnya lalu berkata, wahai orang yang laknat, engkau tidak mengenal Rabb, engkau tidak mengenal Rabb, maka sesungguhnya aku akan mengajarkanmu tentang Rabbmu sekarang. Maka orang yang mencoba itu lari, karena sudah tahu. Orang yang berilmu walaupun kasih itu tahu bahwa Allah tidak akan berwujud seperti manusia seperti dia. Hanya orang yang tertipu saja, orang yang bodoh saja yang menganggap Allah berbentuk manusia seperti itu. Fasik, tapi tetap ingat kepada Allah bahwa Allah tidak akan berjasa seperti manusia, bersuara seperti manusia. Itu diantara lebih mulia mana ya? Tetap menerima, disuruh nyembah kepada dia. Orang yang berilmu tetap mempertahankan tauhidnya walaupun dia dalam keadaan minum khamr. Sedangkan yang satunya yang bodoh, walaupun dia rajin ibadah, mengakui suara itu suara Tuhan, suara Allah, sehingga sebab itu menjadi kafir. Nah, kita lanjut. Wa'lam
anan nasa fi talabil ilmi walam, dan ketahuilah engkau anan nasa bahwasanya manusia fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu ala salasati ahwalin atas 3 keadaan. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu, orang yang mencari ilmu itu ada 3 keadaan. Enggak tahu kita termasuk yang keadaan yang mana dalam mencari ilmu itu. Ada 3 tingkatan. Apa saja? Yang pertama adalah orang mencari ilmu, rajulun talabul ilmi, rajulun talabul ilma liyattakhidhahu zadahu ila al-ma'adi. Yang pertama adalah rajulun, orang talabul ilma yang mencari ilmu, liyattakhidhahu, supaya menjadikan ilmu tersebut, zadahu, bekalnya, ilal ma'adi, menuju akhirat. Liyattakhidhahu, agar atau supaya menjadikan ilmu tersebut, zadahu, sebagai bekal, terhadap bekalnya, ilal ma'adi, menuju akhirat. Tingkatan pertama, keadaan pertama, seorang laki-laki atau seorang mencari ilmu itu untuk menjadikan ilmunya sebagai bekal menuju akhirat. Karena kita tahu, kita bagaimana cara yang ibadah yang baik itu tidak bisa kita ketahui kecuali dalam majelis ilmu. Makanya kita khawatirkan kita menjadi orang yang ibadah kepada Allah tapi tidak tahu apakah ternyata ibadah itu sesuai dengan syariat atau tidak, atau malah menyebabkan kekufuran kepada kita, sebagaimana kita contohkan tadi. Orang kata Rasulullah tadi itu, orang berilmu walaupun fasik itu kekasih Allah, tapi orang bodoh walaupun abid dan orang yang ahli ibadah itu musuh Allah. Kenapa? Karena kebodohan. Makanya kita ibadah boleh, tapi harus tahu ibadah kita itu sesuai tidak dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Tidak pernah tahu, tidak pernah belajar hadis-hadisnya bagaimana dia sholat, sampai dia membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Acak-acakan yang sunnah dianggap rukun, yang rukun dianggap sunnah. Tidak sama, sampai mulutnya tidak sah. Ahli ibadah yang lain sholat duhurnya 4 rakaat, dia mungkin sampai 8 rakaat, saking senangnya ya Allah. Lebih afdol dibuat kayak itu. Tapi ini kan bukan seperti itu kita ibadah. Makanya Rasulullah itu mencontohkan kepada dirinya, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Agar sholat-sholat itu sesuai tiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bukan asal kita sholat sangan-sangan aja sakarpe kita semua habis. Walam yaqsid bihi, dan tidak bermaksud, laki-laki itu tidak bermaksud bihi dengan ilmu. Walam yaqsid, dan laki-laki atau rajul itu tidak bermaksud bihi dengan ilmu, illa wajhullahi, kecuali karena Allah. Waddarul akhirah, dan kampung akhirat. Dan tidak ada maksudnya. Tadi itu maksud yang ada tingkatan pertama, orang itu mencari ilmu karena menjadikan bekal untuk akhirat. Yang kita sebutkan tadi, bekal itu tidak akan didapat kecuali kita di dalam majelis ilmu. Dimanapun tempatnya, tidak harus di sini, dimanapun, yang penting mereka memiliki pemahaman tentang agama.
Dan ini perlu kita ketahui, mencari ilmu itu tidak bisa mencari sendiri, Pak. Artinya baca sendiri. Yang dikatakan ketika dia hanya membaca buku, salah dalam memaksudkan di dalam apa kalimat-kalimat itu. Kalau salah memahami, sesat. Maka butuh begini berhadapan-hadapan di dalam mencari ilmu itu. Dan orang ini tidak bermaksud di dalam mencari ilmunya kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena kembali kepada kampung akhirat. Panjang sekali kampung akhirat ini, panjang sekali. Kalau kita mempelajari di dalam tafsir itu kan sekitar 50.000 tahun fase dari fase itu. Dari dunia di dalam kubur sampai kepada hari kebangkitan itu sudah lama. Hari kebangkitan pertama, hari kiamat ke hari kebangkitan itu, hari kiamat kebangkitan itu sekitar 50.000 tahun ya. Belum lagi setelah dibangkitkan ke fase berikutnya pada mahsyar, kemudian mizan, kemudian hisab, syirah dan sebagainya. Itu betul panjang sekali. Saya tanya kepada Pak Teddy ini kalau pulang ke Tegal butuh bekal tidak? Setidaknya Pak, bensinnya Pak, setidaknya minumannya Pak. Walaupun pas-pasan pasti butuh bekal. Enggak ada orang yang gimana mau naik motor kalau enggak cukup. Mau diisi air pun harus bekal. Paling main tiket ini Bogor, paling 3 jam baca. Wah, iya. Kamu naik kereta butuh bekal. Minimal beli tiketnya itu sudah bekal. Yuk kita perjalanan berpuluh-puluh tahun menuju sampai ke surga atau neraka, enteng banget gitu. Maka ketika ada orang yang orang pegunungan nanya kapan hari kiamat, pura-pura nggak dengar Rasulullah itu, tapi maksa apa hari kiamat? Tanya Rasulullah, kamu sudah punya bekal apa? Kita ini sudah punya bekal apa sampai kita pengen cepet-cepet kiamat, sampai pengen tahu itu hari kiamat? Minimal duduk di bagian sini sudah termasuk bekal. Karena dengan ini kita ya setidaknya bisa menyebut Allah ini. Sampai mana? Fahada minal faizin, dan orang ini termasuk orang yang beruntung. Kalau niat dengan di dalam menuntut ilmu sekarang ini Pak, karena Allah, maka jenengan termasuk orang yang beruntung. Ada tanda-tanda. Maksudnya orang beruntung itu selamat dari azab Allah dan termasuk golongan yang mendapatkan kebaikan. Ada tanda-tanda seorang yang berilmu, orang yang alim itu akhirat. Maksudnya tujuannya adalah akhirat. Karena memang guru saya pernah bilang begini Pak, sampai sekarang saya ingat itu, ulama itu banyak tapi belum ulama itu banyak tapi belum tentu ulama akhirat. Di antaranya tandanya ini, yang pertama ada mutolami dunia bila. Pertama, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Artinya dia tidak mencari dunia dengan ilmunya, dia memakai. Kalau sudah dia pasang tali, nah ini dia menjadikan ilmu yang dia punya ditukar dengan uang,
Saya kalau tidak dikasih uang nggak mau ngajar di sana. Saya kalau saya butuh begini, itu kemudian kalau orang itu tidak mencari dunia dengan ilmunya, nah, jadi dia ngajar-ngajar saja, dapat dia, tidak dapat dia, kayak seperti itu, tidak ada ngaruh. Nah itu potensi ulama. Kemudian yang kedua, tujuan menuntut ilmu itu adalah mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sehingga dia itu akan menjaga batin dia, mengatur hatinya, dan bermujahadah melawan hawa nafsunya. Walaupun ada tawaran, biasanya memang ustaz itu, ulama itu emang ini Pak, coba ini luar biasa. Ya contoh kecilnya potensi nanti seperti Jumat kita sudah punya jadwal kadang, tapi kadang tahu-tahu jam 8 itu biasanya ditelepon. Padahal di tempat yang sudah ditentukan itu sudah ngisi 1 tahun yang lalu jadwal itu. Tapi biasanya berapa itu biasanya 7 jam 8 atau kadang jam 5 pagi setelah subuh itu ada telepon. Setelah ini Ustaz yang di PT itu kalau Honda ini setidaknya $1.200. Jadi di tempat biasa itu setidaknya biasanya 400, 300 itu biasa. Nah, bagi yang tidak bermanfaat, potensi keduniaan itu ya kan muncul. Tapi apakah kita mengikuti atau tidak, ini akan menjadi proses. Kita memilih itu atau memilih komitmen yang awal, kita yang penting dunia akhirat kita senang. Nanti juga dapat dari mana Allah yang akan kasih, seperti itu. Tapi kalau bagi orang yang saat kemudian lebih memilih, akhirnya ditinggalkan. Yang paling dikhawatirkan adalah sampai terpenggalai di belakang tidak ada imamnya. Berapa itu? Kalau 40 orang itu berarti 40 orang yang dirugikan gara-gara dia ada. Artinya membatalkan komitmen itu. Kemudian tanda yang ketiga, wa qawnu timadihi fil ulum al-ittiba'i sahibi syariat fi af'ali aqwali. Sandaran di dalam ilmunya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan maupun di dalam perbuatannya. Kalau tiga-tiganya ada, insya Allah itu termasuk ulama akhirat. Ada tanda-tanda di dalam ini kata Nawawi. Apakah orang itu menjadikan ilmu untuk mencari dunia atau tidak? Ada 3 tandanya. Pertama, yang menjadi orang pertama yang mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Ketika menyampaikan seperti ini, dia dulu merasa tidak nyaman dengan itu. Dia dulu yang mengamalkan itu. Kalau dia setelah tahu ilmu kemudian diamalkan, kemudian baru disampaikan. Mengamalkan perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, ia menjauhkan diri dari kemewahan, makanan, tempat tinggal dan pakaian. Walaupun nanti di belakang itu akan ada memang Abu Hanifah, Imam Ghazali, nanti Ustaz itu disuruh apa namanya? Imamahnya, suruh banyak, suruh pertebal, ininya lebar, diperlebar, biar ilmunya tidak diremehkan orang lain. Tapi untuk fase ini memang dijuruskan untuk memperbagusnya. Artinya ketika kita pun mempertebal imam, mempertebal sunnah, bukan karena kita ria, tapi karena menjaga ilmu itu. Artinya seperti sekarang ada kiai, ada ustaz yang memperbagus mobilnya, bukan tentu dia cinta dunia, tapi jangan-jangan sekarang itu Pak, orang-orang itu lebih melihat materi daripada ilmu. Wah, nggak mau berburu kepada dia masih miskin. Ada yang seperti itu. Sehingga potensi kiai itu harus kaya memang ada. Tapi kekayaan itu bukan karena dia menikmati sehingga lupa dengan Allah Subhanahu. Itu yang salah. Kemudian kalau dengan kemewahan itu orang lain disuruh dengan mewah, dia mewah. Ini yang bahaya. Jadi
ulama akhirat tanda-tanda bahwa dia tidak suka dunia, tidak menjadikan ilmu sebagai menjadikan ilmu sebagai mata pencarian dunianya, dia tidak menjauhkan dari kemewahan makanan, tempat tinggal, pakaian. Dia hanya mengambil kebutuhan saja. Kemudian yang ketiga, dia bersikap mengasingkan diri, tidak bergaul bebas, terutama dengan pengusaha, penguasa, as-sultan. Kecuali dia datang kepada pengusaha lagi penguasa, hampir sama betul juga. Dia datang kepada sultan, nggak usah pakai pengusaha, penguasa, pakai sultan aja. Bahasanya sedikit orang kampung biasa, tidak terlalu bisa bahasa Indonesia. Dia datang ke sultan itu hanya untuk menasihati si sultan, si raja. Kalau dia datang kepada si raja hanya minta jabatan, nah ini yang kemudian bahaya. Kemudian yang keempat adalah tidak tergesa-gesa di dalam memberikan fatwa. Ada permasalahan, tidak langsung ini halal, ini haram, tidak tersiksa. Kemudian bagaimana caranya? Menunjuk orang yang lebih berilmu lagi, silakan ke sana. Coba tanya kepada dia. Oh, kadang ada orang nanya kepada orang lain, dia yang jawab duluan. Ini tidak. Yang paling bagus adalah ketika ada pertanyaan tidak buru-buru, walaupun dia tahu di sini nanya yang lebih senior, silakan tanya. Ya, ilmu ini hanya untuk kita, tidak perlu di list para orang lain. Kayaknya ini cocok dengan situ, ini kayaknya dia tidak termasuk ulama akhirat. Tidak perlu, ini cukup kita amalkan sendiri. Apakah kita termasuk orang yang mencari ilmunya atau orang yang berilmu yang akhirat atau yang tidak, cukup untuk kita sehingga kita jauh itu. Tidak kemudian ustaz ini ustaz itu kayaknya ulama dunia, ustaz ini ulama akhirat. Setelah belajar ini orang-orang lain yang dikaji bukan diri kita. Ya, Sayyidina Umar hasibu kemudian tunazal bisa belajar dan sendiri sebelum kalian biasa. Tidak dulu bisa tetangga kalian, tidak dulu ustaz satu sana habis tidak. Ilmu ini hanya untuk kita saja sendiri. Jangan kemudian berlis ustaz akhirat dan ustaz dunia. Ciri-cirinya ada 4 dan 3. Sehingga ustaz semuanya saya cukup sekian dulu. Kemudian semoga juga sudah lewat 5 menit. Allahumma bihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.